Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal ujian satuan pendidikan atau kalau dulu dikenal dengan ujian sekolah ya, sekarang dikenal dengan ujian satuan pendidikan atau USP. Tingkat SMP tahun 2020-2021. Soal ini adalah soal USP di salah satu kota yang tidak perlu saya sebutkan namanya, yang kemarin sudah mengadakan ujian satuan pendidikan, yaitu pada tanggal 7 April ya. Mungkin nanti ini adalah sebagai soal buat kalian yang belum melakukan ujian sekolah ya, di sekolah masing-masing, atau masih melaksanakan ujian sekolah tapi belum pelajaran matematika. Jadi nanti bisa diharapkan soal yang saya bahas ini akan membantu kalian untuk sebagai latihan. Baik, kita mulai soal yang pertama ya. Soal yang pertama. Nah, tulisannya kecil-kecil. Nah, saya zoom dulu ya, biar kelihatan. Baik, soal yang pertama. Suhu di dalam sebuah ruangan adalah 32 derajat Celcius. Setelah pendingin ruangan dinyalakan, maka suhunya turun 0,5 derajat setiap menit. Suhu di dalam ruangan tersebut setelah 20 menit dinyalakan adalah mula-mula suhunya adalah 32 ya. Ini 32 derajat Celcius. Ini adalah suhu mula-mula sebelum dinyalakan. Nah, setelah dinyalakan, suhunya itu turun per menit itu 0,5 derajat. Kalau 20 menit, berarti suhunya turun berapa? Tinggal dibagi aja ya. Suhu turun sebesar. Nah, ini 20 menit. Kita kalikan dengan, kan setiap menitnya kan turun 0,5 derajat ya. Berarti kita kalikan dengan 0,5. Berarti nanti ini hasilnya adalah 10 derajat. Jadi suhu turun itu adalah 10 derajat. Suhunya turun 10 derajat. Berarti sekarang suhu setelah dihidupkan selama 20 menit atau suhu akhirnya itu adalah, tinggal dikurangin aja nih, 32 derajat kita kurangi dengan 10 derajat sama dengan 22 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 2. Hasil dari 3, 1/5 dibagi 2, 2/3 ditambah 3/10 adalah, jadi yang kita hitung dulu adalah yang di dalam kurung. Ini kita jadikan ke bentuk pecahan biasa. 3 kali 5, 5 kali 3, 15 tambah 1, 16/5 dibagi, yang ini berarti 3 kali 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8/3 ditambah 3/10. Nah, ini kan pembagian nih, pecahan dibagi dengan pecahan. Kalau ada pecahan dibagi dengan pecahan, kita bisa tuliskan pecahan pertama kita kalikan dengan kebalikan pecahan yang kedua. Nah, seperti ini. Ini bisa dibagi ya. Ini 2. Berarti nanti 2 kali 3, 6/5 ditambah 3/10. Nah, pecahan itu bisa ditambahkan kalau penyebutnya sama. Berarti artinya kita harus samakan dulu nih. Kita cari KPK-nya 5 dengan 10. Berarti KPK-nya adalah 10. 10 bagi 5, 2. 2 kali 6, 12. Nah, ini kan tetap ya 10 ya penyebutnya. Berarti atasnya tetap. Hasilnya adalah 15/10. Atau kalau dibagi 5, 3, ini 2. Atau 3/2 ya. 3/2 itu berapa? 1, 1/2.
2. Jawabannya adalah yang B. Masih mudah ya. Kemudian soal yang ketiga. Nilai dari 4 pangkat negatif 2 dikali 2 pangkat negatif 3 adalah. Nah, ini kita jadikan jadi 4 pangkat negatif 2. 4-nya kita jadikan 2 pangkat 2. Kita samakan dengan bilangan pokok yang ada di sini. Ini pangkatnya negatif 2. Dikali dengan 2 pangkat negatif 3. Kalau ada pangkat, kemudian dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Jadi 2 pangkat negatif 4 ya. 2 dikali negatif 2 negatif 4. Kemudian dikali dengan 2 pangkat negatif 3. Nah, kalau bilangan pokoknya sama, ya, ada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama dengan tanda kali, maka nanti pangkatnya ditambahkan. Nanti 2 pangkat min 4 ditambah min 3. Atau sama dengan 2 pangkat negatif 7. Nah, kalau kita jadikan ke bentuk pangkat positif, kita pindahkan aja nih ke bawah. Jadi 1/2 pangkat 7. 1/2 pangkat 7 berapa? 2 pangkat 7 itu 128. Jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 4. Nilai dari 2 pangkat 3/2 ditambah 32 pangkat 2/5 adalah. Nah, kalau ada seperti ini, ada soal seperti ini, biasanya saya sarankan kalian lihat kuncinya itu adalah di penyebutnya ya. Ini kan 3 pangkat 2 ya. Kemudian yang ini 2/5. Nah, kuncinya itu ada di penyebutnya. Ini kan pangkat 2, berarti nanti 25 itu kita jadikan berapa pangkat 2? 25 berarti 5 pangkat 2. Kalau 32, ini kan penyebutnya 5 nih, berarti nanti pangkatnya berapa pangkat 5? Ya, berapa pangkat 5 sama dengan 32? 2 pangkat 5. Nah, udah ketemu, kita tinggal coret nih. Nah, berarti nanti hasilnya adalah 5 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2. 5 pangkat 3 itu 125 ya. Ditambah 4 sama dengan 129. Jawabannya adalah yang D. Lanjut yang nomor 5. Pada sebuah peta diketahui berskala 1/600.000. Dan jarak kota P ke kota Q sebenarnya adalah 45 km. Jika 1 cm mewakili 2 buah persegi. Jadi 1 cm sama dengan 2 persegi. Maka banyak persegi antara kota P dan Q adalah, berarti kita cari ini berapa sentinya ya. Berapa sentinya dulu baru dikalikan dengan 2. Kita jadikan 45 km. Jadi artinya kita cari jarak pada peta. Kita jadikan 45 km-nya ke dalam bentuk senti. Nah, kita jadikan ke dalam bentuk senti, berarti 45 tambah 0, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4.500.000 senti ya. Nah, kalau ditanyakan jarak pada peta, kita tinggal bagi dengan yang ininya aja nih. Nah, kita bagi dengan 600.000. Itu 2, 3, 4, 5. Kita coret. Itu 2, 3, 4, 5. Kita coret. Nah, ketemu 45/6. Kita sederhanakan, dibagi 3 ya. 15 bagi 3, 2. Nah, sentimeter. Karena 1 sentinya mewakili 2 persegi. Karena yang ditanyakan banyaknya persegi. 1 sentinya mewakili 2 persegi. Berarti kalau ada 5/2, tinggal kita kalikan aja dengan 2. Ini coret sama dengan 15 persegi. Jawabannya adalah yang B. Semoga paham ya. Ini termasuk masih mudah ya soalnya. Kemudian yang nomor 6. Nilai dari akar 48 ditambah akar 75 ditambah akar
243 per 108 adalah kita jadikan bentuknya 48 itu kita jadikan 16 dikali 3. Nah, jadi kita selalu jadikan bentuk bilangan perkalian dua bilangan, di mana salah satunya itu nanti bisa diakarin ya. Kemudian yang 75 itu sama dengan 25 dikali 3. Kemudian ditambah dengan akar 243. 243 kalau lihat polanya ya, ini semuanya dikali 3 ya. Berarti ini berapa kali 3? Hasilnya 243. 81 kali 3 ya. Kemudian nah yang ini 108. Kita sama jadikan berapa kali 3? 36 ya. 36 kali 3. Nah, tinggal kita akarkan ya. Akar 16, 4. Akar 3. Akar 3-nya tetap di bawah tanda akar. Ini jadi 5 akar 3. Kemudian ditambah nih 8, 1, 9 ya. Kemudian per 36 berarti 6 akar 3. Nah, semuanya ada akar 3-nya. Ya. Semuanya ada akar 3-nya, berarti kita boleh coret. Jadi ibaratnya kita bagi dengan akar 3 semuanya. Semuanya kita hilangkan akar 3-nya. 4 tambah 5, jadi tinggal ditambahkan aja nih. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 9, 18. Per 6. Itu sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 7. Diketahui suatu barisan 3, 4, 7, 12, A, 28, 39, B, 67, 84, nilai B dikurang A. Berarti kita harus cari nilai A dan B-nya dulu nih. Kita lihat deh, ini barisannya ya, polanya. 3 ke 4 ditambah 1. 4 ke 7 tambah 3. 7 ke 12 tambah 5. Nah, bedanya itu adalah bilangan ganjil. Ya. Berarti nanti di sini bilangan ganjil berikutnya nih. 12 ke A itu berarti tambah 7 bilangan ganjil berikutnya. Berarti nilai A-nya itu sama dengan 12 ditambah 7. Sama dengan 19. Nah, yang ini kan ditambah 9 ya. 19 tambah 9, 28. 28 ke 39 itu berarti tambah 11. Yang ini berarti tambah 13 ya. Nah, untuk mencari B kita tambahkan 13. Dari 39 ya. 39 ditambah 13. 12, 1, 52 ya. Nah, ketemu A dan B-nya, yang ditanya adalah B dikurang A. B-nya 52, A-nya 19. Tinggal dikurangin. Ini dikurangin berarti 3 ya. Ini jadi 4, 4 kurang 1, 3. 33. Jawabannya adalah yang B. Kemudian lanjut ke nomor 8. Dua kota A dan B dapat ditempuh dengan sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam. Memerlukan waktu 2 jam. Jadi kalau ditempuh dalam waktu ditempuh dengan kecepatan 50 km per jam, waktunya adalah 2 jam. Jika ayah ingin menempuhnya dengan sepeda motor dengan waktu 20 menit lebih cepat. 20 menit lebih cepat itu artinya 2 jam kurang ya. Nah, lebih baik kita jadikan ke menit nih. 2 jam kan 1 jamnya kan 60 menit. Kalau 2 jam berarti 120 menit.
120 menit. Nah, 2 jam 20 menit lebih lambat. Berarti yang diminta adalah 100 menit. Ditempuh dalam waktu 100 menit. Nah, ini kecepatannya berapa nih? Misalkan X gitu ya. X-nya berapa nih? Artinya kita pakai perbandingan berbalik nilai ya. Ini namanya perbandingan berbalik nilai. Artinya kecepatannya harus lebih besar dari 50. Berarti yang ini salah nih, yang D-nya salah. Karena sama dengan 50 kan. Jadi dia harus lebih besar dari 50. Nah, caranya bagaimana? Nah, tinggal kita kalikan aja nih. 50 dikali 120. Nanti kita bagi dengan 100. Jadi untuk mencari nilai X-nya ini 50 kali 120 dibagi dengan 100. Nolnya ada 2, coret. Berarti nanti tinggal kalikan 5 kali 12 sama dengan 60 km per jam. Jadi jawabannya adalah yang C. Mudah ya. Semoga kalian paham. Kemudian yang nomor 9. 3 buah lampu dengan voltase 30 watt mampu menerangi ruangan seluas 150 meter persegi. Jadi 30 lampu itu bukan voltase ya sebenarnya nih, dayanya ya, itu adalah 30 watt. Mampu menerangi 150 meter persegi. Nah, yang ditanya, banyak lampu sejenis yang diperlukan untuk menerangi ruangan seluas 500 meter persegi. Nah, artinya gini. Ini kan kalau 3 lampu, itu dayanya 30 watt. Berarti kalau satu lampu, dayanya berapa? Ya, dayanya tinggal bagi 3 aja nih, 10 watt. Nah, berarti dia mampu menerangi berapa meter perseginya. Untuk satu lampu, tinggal dibagi 3. Sama dengan berapa nih? Sama dengan 50 meter persegi. Nah, sekarang kalau dibalik nih. Kalau kepingin 500 meter persegi. Nah, berarti diperlukan berapa lampu? Nah, dibutuhkan daya berapa? Tinggal kalikan, ini kan 10 kali lipatnya nih. Berarti dibutuhkan 100 watt. Nah, 100 watt itu berapa lampu? Kalau satu lampunya 10 watt, berarti kalau 100 watt 10 lampu. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 10. Sebuah gedung ya. Sebuah gedung pertunjukan hanya mampu memuat 10 baris tempat duduk. Pada baris pertama memuat 8 kursi. Jadi baris ke-1 itu 10. Kemudian baris kedua 8 ya, maaf, 8 nih 12 ya. Baris ketiga itu 16 dan seterusnya ya. Jika tersedia 275 kursi di luar gedung pertunjukan, maka banyak kursi yang tidak dapat. Nah, artinya kita cari dulu gedung ini mampu memuat berapa kursi. Tadi jumlah barisnya ada berapa? Jumlah barisnya ada 10. Nah, nanti ini sebagai N. Ini adalah baris deret aritmetika ya. Karena kan selisihnya 4 ya, bedanya 4. Berarti nanti kita menggunakan rumus SN. Jadi untuk deret aritmetika ya. N per 2. Nah, 2A ditambah N-1 dikali dengan beda. Nah, kita masukkan di sini aja nya N-nya berapa? N-nya 10. Nah, kita isikan 10 nih. 10 per 2 dikali dengan 2A. A-nya adalah suku pertama. Suku pertamanya 8. Berarti 2 dikali 8. Ditambah 10 dikurang 1 ya. Dikali bedanya. Bedanya 4. Nah, ini bagi 5. Berarti nanti S10-nya sama dengan 5 dikali 2 kali 8, 16 ya.
tambah dengan 10 kurang 1, 9. 9 kali 4, 36. Nanti 5 dikali, kita tambahkan nih. 12, 4, 5 ya. Kita kalikan. 5 kali 2, 10. Nyimpan 1. Ini 5 kali 5, 25. 25 tambah 1, 260. Berarti nanti sisa kursi yang tidak masuk, tinggal kita kurangin aja nih. Yang ada di luar kan 275. Kita kurangin dengan 260. Nah, sisa kursinya ada 15 kursi. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, semoga paham ya. Kemudian yang nomor 11. Batu bata disusun berbentuk piramida seperti pada gambar berikut. Yang ditanyakan adalah banyak batu bata untuk menyusun piramida 12 tingkat adalah. Nih, kalau 1 tingkat ada 1, 2 tingkat 2 tingkat ada 3, 3 tingkat ada 6, 10 tingkat ada 4 tingkat ada 10. Berarti ini baris pertama ya, U1. 1 ini menyatakan tingkatnya, ini U2, U3, U4. Yang ditanyakan apa? U12. U12-nya berapa? Kita lihat. Ini adalah pola bilangan segitiga ya. Pola bilangan segitiga itu apa? Rumus ya. N dikali dengan N ditambah 1 per 2. Kita cek ya. Kalau U1 berarti 1 dikali dengan 1 tambah 1, 2. Kita cek aja nih. 1 tambah 1 bagi 2. 1 tambah 1 kan 2. Bagi 1 kan. Nah, betul ya. Kalau U2 itu kan ada 3 nih. Nah, kita masukkan nih. 2 dikali 2 tambah 2 tambah 1 ya, 3 ya. Ini 2 dibagi 2. Habis. Berarti 3. Dan seterusnya ya. Kalian cek sendiri. Nah, berarti kalau U12 berarti nanti gini. 12 dikali 12 ditambah 1 kita bagi dengan 2. Ini 6. 6 dikali dengan 13. 6 kali 13 berapa? Ini 18, 1, 7 ya. 78. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, mudah ya. Semoga kalian paham. Kita lanjut ke nomor 12. Sebentar, nomor 12-nya kita. Seorang pedagang membeli beras 4 karung. Berat setiap karung 100 kilo dengan tara 8%. Beras dijual dengan harga 10.000 setiap kilogram. Dan pedagang tersebut mendapat untung 15%. Harga pembelian beras setiap karung adalah. Nah, berarti kita cari pertama kita cari netonya dulu ya. Ini kan 4 karung, berat sekarungnya 100, taranya 8% ya. Berarti nanti kita cari dulu nih taranya. Tara berarti 8 per 100 dikali 100. Karena ini berat brutonya ya. Berarti 8 kilo. Berarti netonya adalah berapa ya? 100 dikurang 8 sama dengan 92. Nah, beras itu ini kita hitungnya tiap karung aja ya, karena yang ditanya adalah setiap karung. Harga jualnya per kilo itu 10.000. Karena netonya 92, kita tinggal kalikan aja nih. 92 dikali dengan
10.000. Berarti nanti 920.000. Nah, 920.000 ini sudah mendapatkan untung 15%. Ya, berarti harga belinya berapa nih per karung? Nah, caranya gini, tinggal kita hitungnya di atas aja nih. Nah, untuk mencari harga beli, nah berarti nanti harga jualnya kan berarti nanti merupakan 100%. Kalau harga jual sama dengan harga beli, berarti kan jualnya kan 100%. Karena dia mendapat untung 15%, berarti harga jualnya itu adalah 115% dari harga beli. Ya, paham ya? Nah, gini aja. Berarti harga jualnya itu nilainya adalah 100% ditambah dengan 15% dari harga beli, atau sama dengan 115% dari harga beli. Ini untuk harga jualnya. Karena ini ditanya harga beli, berarti harga jual kita kalikan dengan, nah ini dibalik nih, 100 per 115. Jadi persen kan artinya kan per 100. Nah, kalau nyari harga jual berarti 100 per 115. Nah, tinggal kita masukkan aja nih. Berarti harga belinya adalah harga jualnya itu 920. Kita kalikan dengan 100 per 115. Nah, agak susah juga yang hitungnya. Sebentar. Dibagi, sebentar, kalau dikali, coba 115 dikali 8, 44. Ini 8 tambah 4, 12. 8, oh langsung ketemu ya. Ini berarti 920 bisa bagi 115 sih. 8. Nah, 8.000 dikali 100. Hasilnya adalah 800.000. Ya, jawabannya adalah yang B. Jadi kita nggak perlu nyari jumlah keseluruhan berasnya 4 karung ini ya. Kita cukup nyari satu, karena yang ditanya adalah harga pembelian beras setiap karung. Lanjut ke nomor 11. Hasil pengurangan 3x dikurang 1 dari 2 kali 4x min 3 adalah, nah artinya gini, 2 kali 4x dikurang 3 kita kurangi dengan 3x min 1. Jadi nanti gini, 2 4x min 3 kita kurangi dengan 3x min 1. Kalikan dulu nih, 8x ini 6 dikurang dengan ini jadi 3x, ini jadi positif ya. 8x dikurang 3x, 5x, negatif 6 ditambah 1, negatif 5. Jawabannya adalah yang A. Ini adalah bentuk aljabar ya. Lanjut nomor 14. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 7x dikurang 3. Fa sama dengan 4, F2 sama dengan B. Nilai A ditambah B ada. Artinya kita nyari A dan B-nya ya. Nilai A berapa, nilai B-nya berapa. Fa itu artinya nilai X yang ini kita ganti dengan A. Berarti nanti kalau kita masukkan ke nilai fungsinya ya, 7. X-nya kita ganti dengan A. 7A dikurang 3. Nanti nilainya sama dengan 4. 7A sama dengan 4, 3-nya pindah jadi plus, berarti 7A sama dengan 7, A-nya sama dengan 1. Kemudian yang kedua kita cari nilai B-nya. F2 berarti artinya nilai X-nya kita ganti dengan 2, yang di sini kita ganti 2, berarti 7 dikali 2 dikurang 3 sama dengan B.
7 kali 2, 14. Dikurang 3 sama dengan B. 14 kurang 3, 11. Berarti B-nya sama dengan 11. Karena yang ditanyakan adalah A ditambah B, berarti nanti A-nya 1, B-nya 11 sama dengan 12. Jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 15. Diketahui himpunan-himpunan berikut. Himpunan semestanya 2, 3, 4 sampai 12. A-nya 2, 4, 6, 8, 10, 12. B-nya 4, 5, 6, 7. Hasil dari A irisan B komplement. Nah, artinya yang bukan anggota A irisan B. Berarti kita cari dulu nih. A irisan B, anggota A irisan B-nya dulu berapa? A irisan B artinya kita cari yang sama nih. Pada anggota A dan anggota B. Yang sama itu ya 4 dan 6. Berarti anggotanya adalah 4 dan 6. Karena di sini ada komplement, berarti yang bukan anggota A irisan B, yang bukan 4, 6. Dilihatnya dari himpunan semesta. Nah, berarti 2, 3, 4-nya nggak usah ikut, 5, 6-nya nggak ikut, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jawabannya yang D ya. Karena yang paling banyak. Paling banyak anggotanya ya. Kemudian yang nomor 16. Dalam sebuah kelompok terdiri dari 30 orang. Diketahui tiap orang berbaju hitam atau putih dan bertopi biru atau merah. 9 orang berbaju hitam dan bertopi biru. 17 orang berbaju putih dan 18 orang bertopi merah. Banyak orang yang berbaju putih dan bertopi merah adalah jumlah orangnya kan ada 30 nih. Nah, ada 30 orang. Nah, yang sudah pasti menggunakan baju berwarna hitam dan bertopi biru. Jadi baju hitam plus topi biru itu ada 9 orang. Berarti dari 30 orang ini sudah diketahui yang menggunakan baju yang sudah pasti ya. Yang sudah pasti diketahui itu ada yang menggunakan baju hitam dan putih itu ada 9. Berarti kita tinggal kurangin aja nih. 30 dikurang 9. Berarti sama dengan berapa nih? 21 ya. Nah, 21 orang kita belum tahu nih dia pakai baju apa, pakai topinya apa. Ya, bisa aja bajunya hitam, topinya merah, atau bajunya putih, topinya biru. Atau bajunya putih, topinya merah. Bisa aja ya. Nah, di sini yang diketahui 17 orang berbaju putih dan 18 orang bertopi merah. Berarti nanti kalau kita totalkan aja nih. 17 kita tambahkan dengan 18. Berapa nih? 35 ya? 35. Nah, sedangkan sisanya tadi berapa orang? 21 orang. Udah tinggal kita kurangin aja nih. Karena yang ditekan banyak orang berbaju putih dan bertopi merah. Berarti nanti kita kurangin aja nih. 35 kita kurangin dengan 21. 14 orang. Nah, jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 17. Perhatikan gambar. Yang ditanya adalah gradien garis yang sejajar dengan garis G. Hati-hati ya. Yang ditanya bukan gradien garis ini, tapi gradien garis yang sejajar dengan garis G. Ini garis G. Yang ditanyakan gradien garis yang sejajar dengan garis G. Nah, kita cari dulu gradien garis G. Caranya gini ya. Jadi kalau ada soal seperti ini ya, kalau garisnya itu miring ke kanan, nah miring ke kanan, nanti gradiennya itu pasti positif. Gradien positif. Kalau gradiennya bentuknya miring ke kiri, itu gradiennya negatif. Jadi kalian eliminasi jawaban dari sini aja.
Kalau miringnya ke kanan, gradiennya positif. Kalau ke kiri, negatif. Coba aja dilihat nih jawabannya. Nah, kalau jawabannya yang pasti salah itu adalah yang A dan B. Ini pasti salah nih. Kemungkinannya adalah C atau D, karena positif ya. Nah, kita tinggal tentuin aja nih nilainya. Gradien itu adalah sisi di depan atau sisi yang ke arah sumbu Y dibanding dengan komponen ke arah sumbu X ya. Ke arah sumbu Y yang mana? Yang ini. Kita hitung nih 1, 2, 3, 4. Kan sampai sini ya. Berarti 4 nih. M-nya 4. Kemudian yang ini 1, 2, 3. 4 per 3. Tandanya negatif. Kalau sejajar berarti gradiennya sama. Jadi garis yang sejajar itu gradiennya sama. Oh iya, ini kan miring ke kiri ya. Berarti yang positif yang salah ya justru ya. Oh iya, saya yang salah nih. Ini salah nih. Kemungkinannya ini atau ini ya. Berarti min 4 per 3 ya. Jawabannya adalah yang A. Kemudian yang nomor 18 ya, 18. Sebentar. Sebuah model kerangka balok terbuat dari kawat dengan ukuran panjang X plus 1, lebar X min 3 dan tinggi X min 5 cm. Jika panjang kawat yang digunakan tidak lebih dari 152 cm, maka nilai X adalah. Jadi kita mencari panjang rusuk ya. Panjang rusuk balok, panjang seluruh rusuk balok ya, itu besarnya adalah 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Nah, nilainya karena panjang kawatnya itu 152, berarti dia tidak boleh lebih. Artinya apa? Tandanya lebih kecil. Kalau sama gimana? Boleh. Berarti lebih kecil sama dengan tandanya. Ya. Nah, kita tinggal masukkan nih. 4 dikali panjangnya X plus 1. Kemudian lebarnya X min 3. Ini plus ya. Tambah tingginya X min 5. Ini lebih kecil sama dengan 152. Ini boleh kalian dibagi 4, 3, 12, 32, 38 ya. 38. Kemudian kita tambahkan aja nih. Ini kan bentuk aljabar nih. Kita tinggal tambahkan aja X-nya. X tambah X tambah X. 3X. Kemudian 1 dikurang 3. Negatif 2. Negatif 2 dikurang 5. Negatif 7. Lebih kecil sama dengan 38. Sebentar. Kita ambil kertas ya. Nah, saya tuliskan di sini aja. Berarti nanti 3X lebih kecil sama dengan 38. Ini pindahin ke sebelah kanan. Di plus 3X sama dengan lebih kecil sama dengan 45. Berarti X-nya lebih kecil sama dengan 45 per 3. Atau nilai X-nya lebih kecil sama dengan 15. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 19. Diketahui dua bilangan asli A dan B. Jika A ditambah B 15 dan A kuadrat min B kuadrat sama dengan 105, nilai A dikurang B adalah. Nah, kalau kalian masih ingat ya bentuk kuadrat. Kalau ada bentuk kuadrat seperti ini ya, X kuadrat dikurang Y kuadrat. Kalau difaktorkan, nanti nilainya adalah X tambah Y dikali dengan X dikurang Y. Nah, berarti kalau ini kan ada A kuadrat min B kuadrat. Berarti nanti A kuadrat min B kuadrat
itu bisa saya uraikan menjadi, atau saya faktorkan menjadi A plus B dikali dengan A kurang B. Nah, yang ditanyakan adalah nilai A dikurang B. Yang diketahui adalah A kuadrat itu 105. Berarti ini 105 nih. A plus B-nya 15. Berarti 15 dikali A dikurang B. Nah, ini bisa dibagi nih. Dibagi berapa tadi ya? Kalau dibagi 9 ya? 9, 40. Oh, enggak. Kalau 7. Oh ya, ini 7 nih. Ini 7. Berarti 7 sama dengan A dikurang B. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut yang nomor 20. Perhatikan gambar. Jika besar busur AB, ya AB 44 cm, maka keliling juring OCD. OCD itu yang ini, OCD. Nah, juringnya itu artinya daerah yang ini ya, yang saya kasih tanda merah. Berarti juring itu kalau kelilingnya berarti ini jari-jari, ini jari-jari. Berarti 2 kali jari-jari ditambah dengan panjang busur CD. Nah, kita lihat. Ini kan 90 derajat, ini 45. Berarti nanti panjang busur CD itu setengah dari 44, yaitu 22. Nah, ketemu, kita tinggal cari jari-jarinya nih. Cara nyari jari-jarinya dari mana? Dari sini nih. Ya, dari panjang busur AB. Panjang busur AB itu adalah nih, ini kan 90 nih, berarti dia seperempat lingkaran. Seperempat keliling lingkaran. AB nilainya itu 1/4 keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu 2 pi R. Ya, AB-nya berapa? 44. Ini bisa dibagi dulu ya, ini 2. Berarti 1/2 dikali pi-nya. Atau gini aja nih. Kan 2R ya. Nggak usah dicoret ya. Ini tetap 1/4. Nah, ini nanti saya rubah jadi gini. Pi-nya saya rubah jadi 22/7. 2R. 2R-nya tetap ya. Ini nggak saya rubah. Kenapa? Karena di sini kan 2 kali R yang kita cari. 22 dibagi ini dibagi ya. 44 bagi 22 2. Berarti nanti 2R-nya sama dengan ini 4 kali 7 28 kali silang ke sana kali 2 ya. Hasilnya sama dengan 56. Berarti nanti panjang. Kok panjang? Keliling ya. Keliling juring OCD sama dengan 22 yang ini ya. Ditambah dengan 56. Sama dengan 78. 78. Ya benar ya, 78. Jawabannya adalah yang D. Baik, sampai di sini dulu ya, sampai nomor 20. Untuk nomor 21 sampai 40 nanti akan saya lanjutkan di video saya yang kedua. Sampai ketemu lagi di pembahasan materi matematika untuk persiapan ujian sekolah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.